Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Coach Henry. Kita akan berbicara tentang leadership. Berbicara tentang pekerja, setidaknya banyak teori yang menyatakan tentang itu. Tapi saya tertarik dengan sebuah teori yang mengatakan bahwa pekerja itu memiliki setidaknya 4 tipe. Pertama, ada pekerja yang mempunyai tipe seorang learner, seorang pelajar. Yang kedua, bekerja dengan tipe seorang turis. Yang ketiga, bekerja dengan tipe seorang hostage, seorang sandera. Dan yang keempat, bekerja dengan tipe seorang teroris. Apa itu learner? Adalah mereka yang ketika bekerja dia tidak hanya melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, tapi dia juga mengembangkan diri secara terus-menerus, belajar banyak hal, bertanya banyak hal. Anda sebagai seorang leader, ketika mempunyai bawahan dengan tipe learner, memang Anda akan direpotkan oleh banyak hal. Dia akan terus bertanya. 5W1H dijalankan. Why? Kenapa? Bagaimana? Kapan? Dan lain sebagainya. Anda akan repot. Tapi sebagai seorang leader yang hebat, Anda harus paham bahwa itulah tipe pekerja yang bisa menjadi seorang suksesor untuk Anda sendiri. Tipe pekerja yang bersifat learner ini sangat-sangat penting untuk masa depan Anda dan perusahaan Anda. Kemudian tipe yang kedua, tipe seorang turis. Bagaimana ciri khasnya? Ketika dia bekerja, dia melihat berkeliling, dia tertawa dengan jok-jok di perusahaan, dia nimbrung dengan berbagai aktivitas. Tapi dia tidak berkontribusi apa-apa, dia hanya penonton, dia hanya bawa kamera, foto sana, foto sini. Lumayan, tipe-tipe seperti ini adalah tipe lumayan. Dia bisa menjadi semacam penyegar suasana di tempat kerja Anda. Tapi kontribusi terhadap hasil kerja, kontribusi terhadap target-target mungkin tidak bisa optimal. Tugas Anda sebagai seorang leader yang hebat adalah bagaimana mendorong turis ini juga menjadi seorang learner. Dengan apa? Lakukan coaching. Ajak mereka bicara. Anda adalah part of the team. Bagian dari tim. Bukan hanya penonton. Libatkan mereka secara aktif. Beri mereka tanggung jawab. Beri mereka tugas-tugas yang menantang. Yang agak repot kalau Anda punya bawahan dengan tipe seorang hostage, seorang sandera. Kenapa? Karena tipe-tipe sandera ini biasanya adalah tipe-tipe pekerja yang sudah jenuh, sudah bosan dengan pekerjaannya. Karyawan-karyawan dengan masa kerja yang sudah panjang, yang saya suka istilahkan ketika dia masuk kerja, mungkin mukanya mirip-mirip zombie. Tidak punya gairah, tidak punya hasrat lagi, tidak punya passion lagi. Mereka berpikir bahwa saya kerja itu sebetulnya saya tidak suka. Saya terpaksa bekerja karena kebutuhan-kebutuhan saya. Saya terpaksa bekerja karena dorongan-dorongan dari keluarga. Saya terpaksa bekerja karena ini, karena itu. Banyak sekali. Agak repot mempunyai tipe pekerjaan seperti ini. Terus sebagai seorang great leaders, apa yang bisa Anda lakukan? Ada beberapa hal. Pertama, sama, lakukan coaching. Tapi pendekatannya mungkin lebih ke pendekatan reward and punishment. Rekomendasi saya, panggil dia, sampaikan bahwa Anda demanding, Anda menuntut hasil kerja yang seperti ini dengan kualitas yang seperti ini. So, di situ Anda harus setting sebuah KPI yang clear. Kemudian sampaikan bahwa ada aturan perusahaan yang harus Anda ikuti. Kalau Anda tidak bisa memenuhi itu, apa boleh buat? Punishment sudah disiapkan. Entah itu surat peringatan atau bahkan sampai PHK. Yang paling gawat adalah ketika Anda sebagai pemimpin punya tim atau punya bawahan yang tipenya adalah teroris. Biasanya teroris ini sebuah konsep degradasi dari hostage. Ketika sandera itu tidak diperlakukan dengan positif, dengan baik, dia akan degradasi dan kemudian akan menjadi teroris.
karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja Anda yang masih efektif, yang masih oke, kemudian akan diteror habis-habisan. Ngapain lu kayak orang bener kerja? Sama aja kok. Bagus nggak bagus kerja, gaji ya segini aja. Dari dulu tidak ada perubahan, tetap kayak begini. Rajin amat kayak orang bener. Nah itulah tipe-tipe pekerja yang harus Anda pahami betul. Karena treatmentnya berbeda-beda. So, apa yang harus kita lakukan terhadap pekerja dengan tipe teroris? Just finish it. Sadis? Enggak. Anda menyelamatkan sebanyak mungkin orang di perahu supaya tidak tenggelam dengan cara melemparkan 1-2 orang yang menurut Anda tidak efektif. Itu bukan sadis. Itu leadership. Sampai ketemu. Thank you.